抱えていく。この力。Black Shadow, Amri Priyono, Rahmat Gobel, Nur Sena, Wandi Saja. Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Corning Live. Berhubung banyak yang tanya sama Mimin kenapa channel utamanya, jadi gini. Di YouTube itu ada yang namanya sistem fair use atau penggunaan wajar, di mana fitur ini membolehkan kreator YouTube untuk menggunakan konten berhak cipta selama sekian detik. Tapi kalau pemilik hak ciptanya nggak senang, ya mereka bisa aja minta YouTube untuk take down videonya. Dan itu yang terjadi sama channel Mimin. Paham? Oke, lanjut ke cerita. Di video kali ini, Mimin akan merangkum keseluruhan cerita dari anime berjudul Triads X. Cerita berfokus pada sebuah organisasi bernama Black Label, atau bisa dibilang sebagai kelompok radikal yang beranggotakan orang-orang dengan pemikiran yang sama, yakni untuk memberantas sumber kejahatan dari muka bumi. Dan cerita akan tertuju pada salah seorang membernya bernama Mikami Arasi, atau seorang murid SMA biasa di mata publik, namun sebenarnya menyimpan sebuah rahasia besar. Lantas akan bagaimanakah aksi Arasi dalam menyiapkan targetnya? Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga meminta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. Di awal scene, perkenalkan dua orang wanita bernama Sagiri Yuko serta seorang rekannya bernama Surugi Miki, di mana mereka tengah mengintai kediaman seorang bos mafia yang tentunya dijaga ketat oleh para anak buahnya. Dan tak hanya berdua saja, ada pula tim lain yang sudah siap siaga di posisi yang berbeda, di mana mereka bertugas menerobos masuk dari pintu utama serta juga akan mendapat tembakan dukungan dari kejauhan. Sedangkan untuk masalah keamanan akan diserahkan pada seorang anggota lain. ダメですよ、勝手に歩き回っちゃ。さあ、患者さんたち、開診の時間ですよ。 Berpindah ke dalam, setelah membereskan beberapa orang bodyguard, tak butuh waktu lama, Arasi pun sampai ke ruang sang bos mafia berada. Tapi bukannya langsung mengeksekusi pria bernama Aranami Hideo itu, Arasi malah memberikannya sepucuk pistol supaya ia bisa menghabisi dirinya sendiri. Yang mana metode ini lebih dikenal dengan sebutan harakiri atau cara bundir supaya dapat mati dengan terhormat. Namun bukannya menerima tawaran itu, Hideo malah menggunakannya untuk menembak Arasi. やはりお前に施す治療はない。レベル0ブラックだ。エンブロック開始。了解。 Sekembalinya ke markas, pertama-tama mari Mimin perkenalkan dengan sang ketua bernama Mochizuki Masamune, diikuti dengan para anggota lain bernama Sagiri Yuko, Surugi Miki, Hitsugi Sayo, Nashida Oriha, Mikami Arasi, serta terakhir Kiba Mikoto. Di mana Mochizuki selaku ketua kembali menegaskan kalau apa yang mereka lakukan hari ini bukan semata-mata aksi main hakim sendiri, melainkan tindakan yang diperlukan untuk membasmi sampah masyarakat yang kebal terhadap hukum. Tapi apakah benar demikian? 諸君のさらなる活躍を期待する。 Kemudian ketika berada di sekolah, di mata murid lain Arasi hanyalah seorang siswa pendiam yang tak banyak bicara. Namun ada satu siswi bernama Kominato seperti memiliki ketertarikan terhadap Arasi. Terlihat ketika jam istirahat sedang berlangsung, ia dengan sengaja mencari Arasi bermaksud memberikan catatan dari pelajaran kemarin untuknya. Tapi begitu melihat Arasi sedang bersama dengan Mikoto, tubuh Kominato refleks bersembunyi, penasaran ada hubungan apa di antara mereka. あの人、3年の木場先輩？小湊。あのね、プリントとひなこ特製ノート。いつもありがとう。助かる。 Selain datang untuk memberikan catatan, tujuan Kominato adalah mengajak Arasi pulang bersama. Dan remaja itu juga kebetulan mau mampir ke rumah Kominato bermaksud makan di restoran keluarga milik ayahnya.
Singkat cerita, setibanya di restoran, begitu Kominato ganti pakaian sebentar, ada satu hal yang perlu kalian garis bawahi, yakni Arashi semacam mengkonsumsi obat antidepresan, di mana hal ini diakibatkan oleh sebuah trauma di masa lalu, tepatnya ketika ia bersama sang sahabat bernama Ryu tengah bermain di sebuah gedung kongres, sampai kebetulan terjadi aksi teroris hingga menyebabkan Ryu mengalami gegar otak, sementara Arashi menderita luka parah di sekujur tubuhnya. Namun sebelum melanjut ke cerita selanjutnya, mendadak Arashi mendapat pesan berupa sebuah gambar hitam atau merupakan kode untuk misi selanjutnya. Scene berpindah ke sebuah kantor, terlihat di sana ada seorang pria parubaya sedang disekap serta anaknya tengah disiksa. Dan dalam dibalik semua itu adalah putra Aranami Hideo bernama Aranami Taisei bersama penasihatnya bernama Masaki. Namun keseruan mereka harus terhenti saat mendadak datang seorang detektif kepolisian bernama Tatara mengecek sebentar karena mendengar suara jeritan. Tentunya setelah melihat situasi yang tak wajar, Tatara pun otomatis langsung sadar kalau ini merupakan tindak penyiksaan. Maka dari itu diajaklah Taisei ikut ke kantornya yang otomatis langsung ditolak, malahan menjadikan Tatara sebagai korban baru mereka. Tapi tiba-tiba... Ya, mendadak datang Mikoto bersama Arashi yang tanpa mengucap apa-apa langsung menembak Taisei hingga tewas di tempat. Dan target mereka selanjutnya adalah Masaki, tapi pria itu langsung menyuruh pengawal untuk mengulur waktu hingga Masaki pun keburu mendapat sandera. Dan sialnya, Tatara malah mengganggu Arashi sampai menyebabkan sang sandera pun jadi tewas ditembak. Akibat mendapat sedikit gangguan dari Tatara, pada akhirnya misi mereka pun tidak selesai secara sempurna. Namun rasa bersalah karena membuat seorang sandera jadi terbunuh sangat dipahami betul oleh Arashi. Latar beralih ke sebuah rumah sakit, di mana terlihat di meja resepsionis Tatara sedang marah-marah karena tak diizinkan bertemu dengan korban selamat. Namun tak lama, muncul Hitsugi mencoba menenangkan pria itu karena faktanya rumah sakit tersebut merupakan tempat bagi para member Black Label mendapatkan dana operasional. Dan selain menjadi tempat untuk merawat orang sakit, bagian bawah tanah rumah sakit itu digunakan sebagai markas utama dari kelompok Black Label itu sendiri. Sementara itu di kota, terlihat si wanita yang selamat sudah diperbolehkan untuk pulang, namun teror untuknya tak berhenti sampai di situ sebab ia kembali diculik yang aksi penculikannya kebetulan dilihat oleh seorang nenek. Sehingga sang penculik pun tanpa rasa kemanusiaan sengaja tancap gas guna menghilangkan saksi mata. Alhasil, si nenek pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia sempat bicara perihal kejadian yang dilihatnya tadi. Kemudian berpindah ke sebuah gedung terbengkalai, terlihat sang wanita sudah beluk dihajar supaya mengakui ke lokasi kelompok Aranami menyimpan dana gelap mereka. Dan otak di balik aksi tersebut tak lain adalah Masaki, sehingga ia menggunakan semacam obat demi mendapatkan sebuah jawaban. Serta akibat dari tindakannya itu, kondisi mental sang wanita pun kini jadi terganggu. Tentunya, ia juga sudah memprediksi akan mendapat interferensi dari kelompok Black Label, maka dari itu ia sengaja mempersenjatai diri dengan menyewa para preman jalanan yang tak main-main jumlahnya. Tapi ternyata si detektif bersama rekannya bernama Suzue justru kembali ikut campur, yang hal itu kebetulan dilihat oleh Miki sehingga Mikoto ditugaskan untuk mengawasinya. Lantas tak butuh waktu lama, Tatara pun berhasil menemukan lokasi sang wanita disekap, tapi tiba-tiba... Ya, sang wanita yang pikirannya sedang terganggu malah menusuk orang yang hendak menolongnya. Dan sial saat Mikoto tiba, ia malah datang bersamaan dengan Suzue, mana lagi muncul para preman yang langsung menangkap Suzue dari belakang.
Ibaratkan kucing dikasih ikan, para preman pun tak henti-hentinya memainkan aset wanita itu, sementara Mikoto hanya dapat menodongkan pistol berharap mereka tak bergerak mendekat ke arahnya. Tapi beruntung di waktu yang tepat muncul sebuah pengalih perhatian yang tak lain dibuat oleh Arashi. Bersamaan dengan bunyi tembakan, di pintu masuk kini giliran Yuko untuk beraksi. Yang mana dengan santainya wanita itu berjalan masuk tak gentar meski dihadang oleh banyak preman. Karena ternyata wanita itu mempunyai semacam kekuatan spesial yang hanya dengan sekali tebasan berhasil membantai habis lawan di hadapannya. Sementara untuk di parkiran, Hitsugi juga beraksi dengan menghancurkan semua kendaraan termasuk orang bersiaga di sana. 残念だな。バカにつける薬はこれしか持ってないんだ。目標 A 沈黙、制圧完了。オペコード B に移行します。 Lantas ketika semua bawahan Masaki sudah dikalahkan, kini giliran dirinya menjadi target Arashi serta Mikoto. Dan meski dihalangi oleh si wanita yang telah dicuci otaknya, Arashi tak ragu untuk menembak sebab sudah mengganti amunisi ke peluru karet. Namun rencana Masaki tak berhenti sampai di situ karena dirinya ternyata mempunyai dukungan dari pihak ketiga. Tapi naas harapan untuk kabur harus sirna saat Heli berhasil ditembak jatuh oleh Oriha sehingga disinilah Masaki pun akhirnya tutup usia. 私は悪の道を進むと決めたのだ。私は奴らと終わった。 Beberapa waktu kemudian, nampak di berita sedang disiarkan acara peresmian stasiun TV yang turut dimeriahkan oleh berbagai bintang tamu. Contohnya seperti dua idol kakak beradik yang sedang naik daun bernama Haron bersama adiknya Sumire, serta juga dihadiri oleh Oriha yang ternyata adalah seorang idol. Dan acara itu juga disaksikan oleh Arashi di restoran Kominato seraya dengan Mikoto di rumahnya. Tapi tak pernah diduga sebelumnya, baru saja mereka mau tampil, tiba-tiba masuk sekelompok orang bertopeng yang tanpa basa-basi langsung menembak salah seorang staf di sana. Dan otomatis langsung memicu kepanikan baik dari para pendukung maupun staf TV itu sendiri. くそ、どうなってるんだ。とにかくオリハを逃がさねえと。いいねえ。 Sementara untuk Oriha, tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka malah dengan santainya berjalan ke toilet. Namun Oriha mulai merasa janggal ketika melihat kalau hanya listrik gedung mereka saja yang mati, mana lagi suasana tiba-tiba berubah hening. Dan akhirnya apa yang Oriha takutkan pun benar terjadi ketika terdengar suara langkah kaki berasal dari orang misterius sambil memegang sebuah shotgun. 今大きなピストル持ってたわよね。撮影用の小道具でしょ。獲物はショットガン。脅し用のフェイクだといいけど、本物の可能性もありかな。 Lantas setelah Haron selesai menyelesaikan panggilan alam, Oriha yang berniat meminta bantuan harus mendapati kenyataan kalau sama sekali tak ada sinyal di HP-nya. Dan di tengah berpikir harus bagaimana, mendadak kelompok teroris tadi sengaja melakukan siaran langsung di TV demi mempublikasikan pada publik kalau mereka telah menguasai gedung. Lalu diikuti dengan mengeksekusi seorang penari latar untuk membuktikan keseriusan dari aksi mereka. Sa, 10時かよ。急げ。ひなこ、しっかりしろ。 Alhasil dengan cepat daerah sekitar gedung pun langsung dikerumuni oleh para netizen termasuk beberapa orang sniper yang sudah siap siaga di posisi yang berbeda. Dan salah seorang perwira polisi lalu melakukan negosiasi terkait keinginan dari para teroris dan mereka menjawab ingin disiapkan uang 1 miliar per kepala dari setiap penari latar yang akan dieksekusi dengan didorong jatuh keluar dari jendela. Sementara untuk kelompok Black Label, mereka hanya diperintah untuk bersiaga sampai Oriha membuat semacam pengalihan supaya tak jatuh korban jiwa baru. バカ野郎、あいつは一人で髪も洗えねえんだぞ。私一人でも。信じろ、オリハも望月先生の選んだアンプルワンだ。 Akan tetapi karena tuntutan yang mereka minta masih belum disiapkan juga, sang pemimpin teroris pun berniat mengeksekusi seorang wanita. Dan tiba-tiba... Ya, di waktu yang tepat, Oriha sengaja membuat pengalihan guna membuat para teroris datang ke posisinya.
Dan gadis itu juga sudah menyiapkan jebakan berupa bom yang ditaruh di pinggir jalan. Akibatnya, ia pun berhasil merebut radio lalu berkomunikasi dengan pemimpin mereka, di mana Oriha mengancam akan meledakkan tangga serta lift apabila ia berani membunuh para wanita. Dan tentunya ancaman itu cuma gertak sambal semata karena faktanya Oriha tak punya bubuk mesyu lagi. Namun beruntung, sang pemimpin justru menyetujui syarat dari Oriha, tapi sebagai gantinya ia malah mengeksekusi seorang staf di sana. 勘違いするな。君がいるのは巨大な檻、罠の中だ。自由はないぞ。 Alhasil atas aksi teroris barusan, para polisi pun langsung menerobos masuk hingga terjadilah aksi baku tembak sekaligus menjadi kesempatan bagi kelompok Black Label untuk bergerak. Sementara situasi Oriha tengah terdesak dan beruntung muncul Sumire bersama Haron berhasil menumbangkan 2 orang teroris. Lantas dengan percaya diri, kedua kakak beradik itu mengajukan diri untuk membantu aksi Oriha, dan meski sadar kalau mereka hanya beban, tapi setidaknya Oriha merasa senang sebab pertama kali baginya mempunyai rekan sesama idol. Namun sayang keinginan mereka harus kandas saat dari belakang muncul sang pemimpin dari para teroris yang memiliki keahlian untuk mengubah suaranya. Masaka, Hanta ga... ご明察。私がワイルドハントだ。可愛らしいブラックラベル。 Tidak dijelaskan bagaimana detail pertarungan mereka, namun scene menampilkan Oriha yang sudah dimasukkan ke dalam tas dan tengah diangkut ke jalur kereta bawah tanah. Tapi apakah aksi pelarian mereka akan berjalan semulus yang direncanakan? Iya, di waktu yang tepat datang Arashi bersama Mikoto mencegat mereka, dan Arashi lalu diminta untuk mengejar target sementara Mikoto akan mengurus sisanya. Tapi ternyata musuh sengaja memancing Arashi ke ruang gelap, di mana selain bisa merubah suaranya, lawan kali ini bisa mendengar suara detak jantung Arashi sekaligus digunakan untuk mengetahui posisinya berada. Dan keadaan Arashi semakin dipersulit saat lawan sengaja meniru suara Oriha untuk membuatnya jadi bingung. Oke, sebelum lanjut, Mimin sedikit spill kelanjutan dari cerita masa lalu Arashi, di mana karena waktu itu Arashi menderita luka dalam yang parah sementara Ryu mengalami gegar otak. Ayah Ryu yang sekaligus adalah pemimpin Black Label pun sengaja mentransplantasi organ putranya ke tubuh Arashi demi menyelamatkan salah satu dari mereka. Dan akibat dari hal itu, Arashi sekali bisa melihat sosok Ryu sekaligus menjadi mata ketiga untuknya. もはや抗う術はない。皆そこへ沈め。 ゼロ距離に闇なし。バカな。 Selain itu, kelebihan lain dari Arashi adalah sesekali bisa menghentikan detak jantungnya selama sekian detik sehingga musuh pun tak bisa lagi mengetahui lokasi Arashi berada. Pada akhirnya, musuh kali ini pun berhasil dikalahkan dan karena aksi mereka sama sekali tak memberikan keuntungan, maka diduga besar kalau aksi teroris kali ini hanyalah pengalihan untuk para polisi sekaligus kelompok Black Label. Dan dugaan itu sepertinya benar sebab dalam perjalanan kembali, Arashi malah dicegat oleh seorang pengendara misterius. Tapi ternyata yang mencegat mereka adalah seorang pria bernama Shinichiro Inunaki atau merupakan guru Arashi yang datang untuk sekedar menguji kemampuan muridnya. Dan sebagai permintaan maaf, ia memberikan sebuah informasi tentang narkotika jenis baru bernama Platinum Lily yang sebentar lagi akan berlabuh di pelabuhan. Alasan kenapa benda haram itu bisa lolos dari uji pengecekan adalah karena keberadaan sebuah keluarga yang turun-temurun menguasai kursi pemerintahan serta yang bawa obat tersebut ternyata adalah putra dari Perdana Menteri sekarang bernama Tobishiro Kyoji. 嵐、最後の授業だ。次に俺が敵に見えたら迷わず撃て。いいな。Beralih ke kapal pengangkut, terlihat di sana sudah ada Yuko bersama Hitsugi serta Miki yang ditugaskan untuk menenggelamkan kapal tersebut. Namun tak disangka muncul gangguan dari pihak ketiga sehingga membuat posisi Hitsugi serta Yuko jadi terpisah. Lalu di waktu bersamaan, muncul seorang musuh yang tanpa basa-basi langsung mengajak Hitsugi untuk bertarung. Jika dilihat sekilas, si lawan kali ini memang sedikit lebih unggul dibandingkan Hitsugi. Namun dari segi pengalaman, tentu bisa kita lihat siapa yang memimpin.
いただくぜ。やれやれだ。 Akan tetapi pertarungan ternyata tidak 1 lawan 1, melainkan si adik bernama Kaoru dibantu oleh sang kakak Kaori, sehingga akibat hal tersebut Hitsugi pun sudah tak punya kesempatan untuk menang. Situasi yang sama juga dialami oleh Yuko, yang mana ia harus berhadapan dengan seorang musuh bernama Astro, sementara Miki membidik seseorang yang sedang membawa koper atau diduga benda yang tengah mereka cari. Namun sayang, sebelum berhasil merampas koper terakhir, sang musuh sengaja meledakkan bom sehingga membuat perhatian Miki jadi teralihkan dan ia pun berhasil kabur. Sontak karena situasi sudah semakin tak kondusif, Yuko lebih memprioritaskan membawa kabur Hitsugi hingga pada akhirnya misi pun tidak selesai secara sempurna. Fiona, 迎えをよこして、それから緊急オペの用意を。クランケは棺。心肺停止を。 Sekembalinya ke markas, Arashi bersama Mikoto pun hanya bisa terpaku menatap seorang rekan mereka mendapat cedera yang parah. Terutama Arashi yang rasanya ingin segera membalaskan dendam Hitsugi. Namun ia ditahan oleh Mikoto karena tentunya bergerak seorang diri justru akan memperburuk keadaan. Lalu di tengah memberikan kata-kata penenang untuk pemuda itu, mendadak datang asisten Mochizuki mengajak mereka untuk bertemu dengan sang ketua. Berdasarkan isi dari koper yang berhasil direbut oleh Miki, sang ketua pun jujur kalau benda itu merupakan hasil ciptaannya dulu. Diceritakan saat Mochizuki masih menjadi dokter di militer, secara kebetulan ia sampai di sebuah desa misterius di mana para penduduk yang kehilangan anggota badannya karena perang sengaja mentransplantasi organ dari mayat dengan dipasangkan ke tubuh mereka. Tentu seharusnya hal ini memang mustahil untuk dilakukan, tapi karena adanya seorang dukun yang melakukan ritual dengan memberikan 2 gelas cairan misterius, hal tersebut ternyata berhasil dilakukan. Dan setelah diteliti oleh Mochizuki, cairan pertama adalah virus jenis baru yang menginfeksi otak, sedangkan cairan kedua adalah penawarnya. Meski dibilang menginfeksi otak dan dapat menyebabkan kematian, tapi virus tersebut membuat tubuh beregenerasi berkali-kali lebih cepat, lalu dengan meminum penawarnya, maka virus tersebut akan langsung mati. Namun setelah diteliti lebih lanjut, Mochizuki pun mendapati sebuah kenyataan pahit kalau virus tersebut dapat menyebar melalui darah sehingga berkemungkinan besar malah menjadi wabah baru. Tapi saat kembali untuk memperingati warga, desa tersebut sudah hancur karena perang. Belum diketahui siapa dalang yang telah membangkitkan virus itu, namun tujuan mereka sekarang sudah jelas, yakni untuk mencegah virus tersebut sampai jatuh ke tangan yang salah. Kesampingkan hal itu dulu, sebab ada masalah utama yang harus mereka prioritaskan, yakni Hitsugi yang kabur dari ruangannya. Dijelaskan, Hitsugi pada awalnya adalah korban dari eksperimen manusia, yang mana efek samping dari uji coba tersebut adalah membuat mental jadi tak stabil serta bersikap agresif. Dan secara kebetulan, ia bertemu dengan Yuko yang sedang menjalankan misi, hingga mulai dari sanalah Hitsugi pun diterapi meski belum 100% sembuh total. Kanjiじゃなかったってこと? 彼女を止めて、この地下区画から出してはいけないわ。 Lantas tak butuh waktu lama, mereka pun berhasil menemukan keberadaan Hitsugi, namun ketika coba diajak bicara, wanita itu dengan beringas malah menghajar satu persatu dari mereka. Dan untungnya sebelum ia menyerang Oriha, muncul Yuko menahan serangan dari Hitsugi yang tengah lepas kendali. Di titik ini, Yuko pun benar-benar serius apabila harus membunuh partnernya lantaran merasa kalau mengamuknya Hitsugi merupakan bagian dari tanggung jawabnya. Namun sebelum terjadi pertumpahan darah, Arashi langsung menghentikan serangan Yuko sekaligus memancing perhatian Hitsugi agar mengikutinya ke blok bawah. Mikami-kun! Hitsugi-sanを外へ出すわけにはいかない。ここを封鎖してください。ミオナさん！的確な判断よ。出すわけにはいかないわ。 Alasan kenapa Arashi tak mau menyakiti Hitsugi bukan semata-mata tak mau kehilangan rekan seperjuangan, melainkan ada ikatan yang lebih dalam di antara mereka. Yakni ketika Arashi sedang dalam masa pemulihan, Hitsugi yang setia menemani bocah itu latihan, serta sebagai sesama orang bernasib tragis timbul rasa saling mengerti di antara mereka. Dan sambil berharap bisa membuat kesadaran wanita itu kembali, Arashi sengaja menggiringnya ke gedung rehabilitasi tempat mereka membuat janji dulu. Namun yang terjadi malah sebaliknya, Hitsugi tetap tanpa ragu menargetkan Arashi, sampai mendadak pemuda itu dengan nekat berjalan perlahan mendekat ke arah Hitsugi yang hebatnya semua tembakan malah meleset.
絶対に。Sontak karena mendapat celah, Arashi dengan cepat langsung melepas topeng Hitsugi lalu mengambil beling kaca tapi bukan digunakan untuk menyerang, melainkan membuat Hitsugi bercermin akan sosok dirinya sekarang. Hingga seketika itu pula Hitsugi pun akhirnya sadar sekaligus teringat dengan janji mereka yang mana Arashi berjanji akan menjadi kuat sampai kelak ia dapat melindungi mereka semua. Namun entah mungkin karena terbawa suasana, Hitsugi dengan cepat mencaplok jigong Arashi yang hal itu kebetulan dilihat oleh para member Black Label lain terutama Mikoto yang langsung syok melihatnya. Arashi, oi baka Arashi, どういうことだ? なんでお前が棺姉さんの唇を奪ってるんだ? やめろ! 姉さん、夜気取りで乱暴を。なんだかこれから先大変そうだね。Scene berpindah pada Kaoru bersama Kaori yang tengah mengintai Suzue, di mana karena kelebihannya yang pandai dalam meretas sistem keamanan, ia pun mulai dilirik oleh kelompok Kaoru. Oleh sebab itu, diutuslah si kakak beradik untuk menculik wanita tersebut. Namun tak disangka, bukan mereka saja yang mengincarnya, melainkan ada anak buah Koji yang juga diutus untuk menculik Suzue. Akan tetapi, sama seperti sebelumnya, Kaori kembali menyerang dari belakang, sehingga sang penculik pun segera membopong Suzue masuk ke mobilnya. 350メートル行くぞレーザービームなんだバケモノだ急げ Meski mereka tidak berhasil menculik Suzue, namun setidaknya Kaori dapat mengetahui kemana arah anak buah Koji pergi. Alhasil kabar diculiknya Suzue pun ikut diketahui oleh asisten Mochizuki yang hal itu diberitahu oleh seorang informan mereka di badan kepolisian. Namun masih menjadi misteri motif musuh dengan mengincar seorang anggota biasa. Sementara itu untuk Suzue sendiri, nampak ia sedang disiksa oleh kaki tangan Kyoji, dan karena tak kunjung buka suara, si kaki tangan bernama Goryu pun mengancam akan mencekoki Suzue dengan platinum lili supaya membuat dirinya menjadi sama seperti dengan para korban lain. Dijelaskan, efek dari obat tersebut adalah membuat penderitanya jadi kehilangan akal sehat, dan karena sudah tak dapat berpikir lagi, maka setiap pertanyaan yang diajukan pasti akan dijawab dengan jujur. 安心しろ。命までは取らん。我々とて鬼ではない。むしろ優しさだ。 Berpindah di luar, terlihat ada dua orang penjaga yang sedang asik sebat, lalu tak lama datang Oriha dan langsung membombardir mereka. Serta mengingat kelompok Kaori juga mengincar Suzue, maka dikerahkan semua personel Black Label untuk mengamankan wanita tersebut, termasuk Arashi yang sudah berhasil menyusup melalui rute berbeda. Sementara untuk Hitsugi, wanita itu sengaja menunggu Kaoru bersama Kaori di sebuah ruangan untuk membalas kekalahannya di pertarungan pertama mereka. Koi, misete yaru yo. Hontou no tsuyosa tte yatsu o na. Shoto! Namun berbeda dengan ronde pertama, bisa kita lihat pada pertarungan kali ini, Hitsugi sudah jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Lalu sambil bertarung itulah, ia pun menceritakan masa lalu dirinya yang merupakan kelinci percobaan ayahnya sendiri, dan efek samping dari eksperimen tersebut adalah membuat Hitsugi menjadi agresif sampai akhirnya ia tak sengaja membunuh ayahnya sendiri. Dan berdasar sepengetahuan Hitsugi, dirinya merupakan satu-satunya korban dari eksperimen tak berperi kemanusiaan tersebut. Lantas, siapakah yang telah menciptakan Kaoru serta Kaori sampai menjadi seperti sekarang? Akan tetapi mereka tetap enggan untuk menjawab selain berusaha terus menyerang meski tahu tak memiliki kesempatan menang. やるぞカオル、どんな手を使ってもだ。ちょっとカオル。 Namun sebelum dapat menghabisi kedua kakak beradik itu, muncul rekan lain dari kelompok Kaori sengaja membuat celah agar mereka bisa melarikan diri. Beralih ke Arashi, setelah membereskan beberapa penjaga, ia pun akhirnya sampai ke lokasi Suzue meski kondisi wanita itu sudah tak sadarkan diri. Namun tak sengaja, remote yang terjatuh justru membebaskan para wanita di belakang, dan tiba-tiba... Scene akhir menampilkan Suzue yang berhasil direbut kembali dan saat ini tengah dirawat di rumah sakit. Di mana sesaat setelah mereka berhasil merebutnya, kelompok Black Label sengaja menyerahkan Suzue pada informan mereka di kepolisian supaya tak menimbulkan rasa kecurigaan. Sementara untuk Arashi, ia tengah melakukan latihan tembak seorang diri sambil berbincang bersama Ryu dalam hati.
俺には十分だ。 Tamat. Oke minasan, cukup sekian dari cerita dari anime berjudul Three channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta share yang ada di bawah. Sorry, Tane.